Halo friend, kali ini Paimin akan membawakan alur film remaja yang sedang mencari jati dirinya. Langsung aja, gak usah pakai lama ya. Kisah dimulai saat cewek bernama Janice tiba di sebuah sekolah. Janice adalah murid pindahan. Seperti biasa, namanya orang tua selalu memberikan saran dan nasihat kepada anaknya untuk bisa beradaptasi dengan teman barunya. Sesampainya di kamar, Janice langsung membuka dan merapikan barang-barang yang ia bawa. Saat sedang beres-beres, tiba-tiba datanglah seorang gadis bernama Andrea mengajaknya untuk ikut berpesta. Tak lama berselang, teman satunya lagi bernama Sasha memberitahu kalau Janice adalah murid pindahan yang berbahaya. Terdengar rumor bahwa Janice menikam guru di sekolah sebelumnya. Malam pun tiba, Janice yang masih beradaptasi pun tidak bisa tidur. Janice memutuskan untuk pergi keluar keliling asrama. Janice pun sampai di atas atap gedung asrama. Tak lama, terdengar ada orang yang datang. Janice pun langsung bersembunyi. Betapa terkejutnya Janice saat melihat Sasha dan Andrea sedang adu apem legit. Bukannya kabur, Janice malah menonton sambil menggesek apemnya sendiri. Akhirnya Janice pun ketahuan sedang mengintip mereka. Janice pun berpura-pura kalau dia tidak melihat kejadian itu. Setelah ketahuan, Janice pun langsung balik ke kamarnya. Belum sempat masuk ke kamar, Janice ditanya oleh satpam muda yang sedang patroli malam. Melihat Janice yang sedikit gelisah, Mas Satpam pun menenangkan Janice. Lalu Mas Satpam mengajak Janice untuk ngobrol di atap. Mereka pun saling bercerita. Mereka berdua pun tampak nyambung. Mas Satpam sendiri mempunyai cita-cita untuk jadi detektif. Selesai curhat, Janice pun diantar sampai di depan pintu kamarnya. Namun tiba-tiba keluar seorang laki-laki dari kamar sebelah. Janice pun kaget, kenapa bisa ada laki-laki di asrama putri. Tapi Mas Satpam bilang bahwa hal ini sudah biasa. Dengan uang, apapun yang mereka lakukan bebas. Tiba-tiba, Janice nyasar Mas Satpam dan mengajak Mas Satpam untuk masuk ke kamar. Namun, Mas Satpam menolaknya dengan halus. Malam itu, mereka pun berpisah. Di dalam kamar, Janice malah menghalu sedang bercinta dengan Mas Satpam. Keesokan harinya, Janice kenalan dengan cowok bernama Rian. Ternyata Rian ini satu geng dengan Sasha dan Andrea. Di sini, Sasha agak suka dengan kehadiran Janice di sekolah. Apalagi setelah kejadian di atap. Sasha pun membongkar masa lalu Janice. Dia menunjukkan video saat Janice terlibat masalah di sekolah lamanya. Janice pernah mengancam gurunya dengan sebuah gunting. Makanya Janice harus pindah sekolah. Janice merasa tidak nyaman dengan perlakuan Sasha. Di saat Janice terpojok, tiba-tiba datanglah seorang gadis berambut merah yang membela Janice. Tak kuat dibully, Janice pun pergi tanpa pamit. Janice pun hanya terduduk diam di kamarnya. Singkat cerita, gadis berambut merah itu tiba-tiba datang ke kamarnya. Cewek ini bernama Lexi. Kini mereka teman satu kamar, dan Lexi berjanji akan menjaga Janice dari gangguan Sasha dan kawan-kawan. Lexi ini berbeda banget dengan Janice. Lexi terlihat sangat modis. Lexi pun mengajak Janice untuk ikut berpesta bersamanya. Dia juga memberikan gaun pada Janice. Malamnya, mereka pergi ke sebuah klub. Janice pun tampak sangat kebingungan, karena ini adalah pertama kalinya Janice pergi dugem. Beda banget dengan Lexi yang sudah biasa dugem. Lexi menuangkan sebuah serbuk yang katanya bisa membuat Janice terbang. Janice pun meminum minuman yang diberikan Lexi. Tak lama, Janice pun langsung melantai bersama para cowok. Saat sedang asik bergoyang, tiba-tiba Lexi menarik Janice untuk segera kabur dari sana. Karena Lexi sempat melihat mantannya. Sesampainya di asrama, mereka pun tertangkap basah oleh Mas Satpam. Kemudian Mas Satpam ikut membantu membopong Janice yang sedang ngebek. Janice pun diantar ke tempat tidurnya. Sementara itu, Lexi malah mengajak Mas Satpam untuk iclik. Mas Satpam pun melayani keinginan Lexi. Saat sedang adu mekanik, Janice terbangun. Dia tersenyum dan membiarkan mereka lanjut mabar. Dan dia menjadi penonton sambil menggeripik tubuhnya sendiri. Keesokan harinya, Lexi terbangun dengan muka yang sangat capek. Janice malah tersenyum bahagia mendapat pengalaman pertama dugem. Mulai hari itu, mereka berdua resmi jadi sahabat. Kini, Lexi mendandani Janice dan mengajari jurus memikat para cowok. Paginya belajar, malam harinya mereka dugem. Jurus Lexi pun digunakan. Janice dan Lexi pulang ke asrama membawa dua cowok. Mereka pun langsung mabar di kamar asrama. Namun, saat mau dikasih terong, Janice justru menolak karena dia ingin menjaga apemnya tetap original. Di balik gemerlap hidupnya Lexi, ternyata terdapat cerita kelam. Lexi cerita kalau dia pernah mendapat perlakuan kasar dari mantannya yang bernama Gyu. Selama berpacaran sama Gyu, Lexi sering dianiaya. Mendengar kisah kelam yang dialami Lexi, Janice pun berniat membantu Lexi untuk bisa melupakan rasa traumanya. Hari-hari Lexi dan Janice pun semakin akrab. Mereka sibuk menikmati dunia malam.
Tapi Lexi kadang ingat dengan masa lalunya. Di suatu malam, Lexi yang baru pulang terlihat kurang baik. Dia pun pergi ke ranjang Janice dan tidur satu ranjang berdua. Namun ujung-ujungnya mereka malah adu serabi lempit. Di suatu hari, mantan Lexi si Gio datang ke sekolah untuk mencari Lexi. Kebetulan Gio bertemu dengan Janice. Tahu itu mantannya Lexi, Janice pun berbohong dan mengaku kalau dia tidak kenal dengan Lexi. Singkat cerita, Janice pun penasaran dengan Lexi. Dia menggeledah tas Lexi dan menemukan KTP-nya. Nama asli Lexi ternyata Jenny. Di tempat lain, Lexi sedang merenung di atas atap. Janice pun mencari dan memanggil Lexi dengan nama aslinya. Di sini, Janice pun gak kecewa setelah tahu kalau Lexi bukanlah nama aslinya. Setelah itu, mereka terbawa suasana dan mereka pun adu serabi lembit lagi. Kini mereka pun semakin lengket. Untuk menjaga hubungan mereka, Janice berjanji akan selalu ada untuk Lexi. Janice juga membuat tato seperti yang Lexi miliki di punggung. Seakan mereka saling berbagi hati. Selesai membuat tato, mereka pun pergi dugem. Saat dugem, Janice melihat Lexi joget dan bermesraan dengan seorang pria. Dia pun terlihat cemburu. Janice lalu pergi dari sana. Namun saat dia mau pergi, Gio datang ke klub itu. Janice tahu kalau Gio datang untuk mencari Lexi. Kemudian Janice mengajak Gio untuk pindah klub untuk menyelamatkan Lexi. Namun saat di luar, justru Janice malah diculik oleh Gio. Janice kemudian pulang ke asrama dengan tatapan kosong. Janice harus kehilangan mahkotanya yang berharga hanya untuk menyelamatkan Lexi. Tak sampai di situ, saat sampai di kamar, dia melihat Lexi dan Ryan tidur bareng. Karena hal itu membuat Janice berubah. Janice merubah penampilan dirinya menyerupai Lexi. Janice memotong rambutnya mengikuti Lexi. Bahkan, Janice pun mengganti warna rambutnya seperti Lexi. Dari warna rambut, warna pakaian, semuanya seperti Lexi. Janice mulai menyaingi Lexi. Janice membuat sebuah pesta dan mengajak semua teman sekolahnya untuk bergabung. Namun pestanya gagal, karena yang datang kecewa, karena pestanya tidak seperti pestanya Lexi. Pada akhirnya Janice pun malah pergi ke atap asrama. Di sana dia bertemu dengan Mas Satpam lagi. Mereka pun saling bertukar cerita. Mas Satpam menasihati Janice agar dia menjadi dirinya sendiri. Setelah itu, Janice pun kembali ke kamarnya. Namun tiba-tiba, terdengar suara Lexi dan Ryan yang datang. Janice pun lalu bersembunyi di lemari. Mereka berdua membicarakan Janice yang ingin menjadi terkenal seperti Lexi. Saat Lexi dan Ryan sedang giveaway, Janice malah mengulti Ryan dari belakang dengan menggunakan gunting. Lexi yang takut berusaha kabur. Lexi bersembunyi namun Janice berhasil menemukannya. Lexi dan Janice pun baku hantam. Di tengah baku hantam, Lexi berlutut meminta maaf. Lexi merayu Janice dengan lembut. Janice pun akhirnya luluh dan mereka pun berpelukan. Mereka berdua mengatur rencana untuk bisa kabur dari sekolah karena Ryan telah lockout. Lexi meminta Janice untuk menunggunya di gedung olahraga sekolah. Saat Janice sedang menunggu Lexi, tiba-tiba muncul Gio yang mengira Janice adalah Lexi. Janice pun diulti dari belakang dan tiba-tiba muncul Mas Satpam di belakang Gio. Singkat cerita, Lexi kabur bersama Mas Satpam. Ryan lockout, Janice lockout, dan Gio di penjara. Film pun selesai. Pesan dari film ini adalah cari teman yang soleha, jangan solehot. See you, salam merdeka.